Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy A72, HP kelas menengah, HP mid-range dari Samsung yang terbaru. Dan selama saya pakai ini benar-benar bikin puas sih sob. Untuk harga yang ditawarkan ini tuh benar-benar udah luar biasa. Ini dijual dengan harga resmi sekitar 5 jutaan ya, nggak sampai 6 juta. Kamu bisa cek aja dari deskripsi video untuk beli atau cek harga terbaru dari Samsung Galaxy A72 ini. Dan saya berani bilang nih ya, Samsung Galaxy A72 ini tuh cocok banget buat orang Indonesia yang tinggal di iklim yang tropis kayak gini ya, yang sering musim hujan, musim banjir, dan juga musim panas. Jadi seandainya nih ya, suatu ketika lagi hujan gede atau lagi banjir, kita masih bisa eksis foto-foto pakai HP ini. Karena HP ini tuh udah bersertifikasi IP67. Ini bisa tahan air selama 30 menit di kedalaman 1 meter sob. Jadi mau dicelupin ke air atau dimandiin juga masih aman. Ya walaupun sekarang tuh udah mulai musim panas ya, udah jarang banget yang namanya hujan apalagi banjir. Nah ngomongin musim panas, yang namanya sinar matahari tuh UV-nya tuh berbahaya ya buat kulit apalagi kalau berlebihan. Nah di video ini saya mau share produk menarik nih dari Uniqlo. Ini dia nih. Ini produk tuh cocok banget ya buat kamu yang suka sepedaan, kamu yang suka jogging, lari-lari di bawah sinar matahari gitu beraktivitas, karena ini tuh bisa melindungi kamu dari sinar UV yang berlebihan sob. Nih ukurannya kayak gini sob. Ini dikantongin ngabel banget, gampang banget dikantongin pakai tebal. Namanya Uniqlo UV Protection. Kalau yang saya pegang ini yang model parka ya, yang untuk dipakai kayak jaket gitu. Tahu kan kalau sinar UV itu bahaya banget untuk kesehatan kulit. Nah, produk Uniqlo UV Protection ini diklaim bisa nangkal 90% sinar UV berbahaya sob. Kita testing ya, ini lampu UV. Yang akan kita tutupin dengan sebelah kanan ini adalah t-shirt dari bahan katun ya. Kita tetap dilapis gini aja, nggak perlu di satu lapisin, ini 2 lapis double. Sementara di sebelah kiri adalah Uniqlo UV Protection Parka. Cuman selapis doang, lebih tipis. Saat dimatiin lampunya, kamu bisa lihat sendiri mana yang lebih terang. Yang terang itu artinya nggak melindungi dengan baik sob, karena cahaya UV-nya tuh tembus banyak. Sementara yang parka Uniqlo UV Protection bisa kelihatan ya, masih gelap. Jadi ini fix, bener-bener melindungi dari UV dengan sangat baik. Dan harga parka yang saya pakai ini tuh nggak mahal sob. Produk Uniqlo UV Protection itu dijual mulai dari 299.000. Nih lihat, keren kan? Dan ini tuh nyaman dipakainya sob, tipis, ringan, dan enak, dan juga lumayan gaya dipakainya. Oke, kita lanjutin lagi ya ke smartphone-nya. Kita bahas smartphone-nya lagi. Terus terbalik. Kalau soal desain udah mantap banget sob. Bodinya berbahan polikarbonat dengan finishing doff, jadi nggak gampang kotor sama sidik jari. Dan di tangan tuh berasa luxe, berasa mewah, berasa solid juga karena frame HP ini tuh pakai bahan metal. Udah gitu bezel kameranya tuh kamu bisa lihat sendiri ya, jadi satu sama body kayak nggak terpisahkan gini. Kelihatan makin keren kan? Cuma bagian bodinya ini tuh kalau ditekan di bagian agak tengahnya tuh berasa agak bumpy ya, agak berasa kayak kopong gitu. Karena Samsung ngasih jarak antara body sama baterai atau mesin di dalam. Ya ngerti sih maksudnya, supaya tangan kita tuh nggak berasa panas pada saat HP ini dipakai buat kerja berat. Cuma berasa nggak serak aja jadinya. Tapi asli saya akuin, ini tuh desainnya elegan, mewah, tapi simple. Dan kalau ngomongin bagian depannya, bagian layarnya sob, juga udah berasa premium karena layarnya ini pakai pancol di tengah yang ukurannya kecil banget sob. Layarnya juga punya kualitas visual luar biasa, pakai panel Super AMOLED ukuran 6,7 inch Full HD Plus dengan rasio 20:9. Mantap banget sob dilihatnya. Mau di dalam ruangan ataupun di bawah sinar matahari tetap jelas dan terang dilihatnya. Udah kayak pakai HP flagship. Layarnya juga smooth banget karena udah 90 Hz dan kita bisa milih sih, mau fix di 90 Hz biar lebih smooth saat ditol-tol gini atau standar di 60 Hz aja biar baterainya lebih awet. Sensor sidik jari juga udah di dalam layar dan performanya cukup cepat untuk baca jari. Yang penting jari nggak basah. Pasti layar bisa kebuka karena sensor sidik jarinya masih berbasis optik, jadi jari nggak boleh basah. Sementara kalau untuk daya tahan baterainya sob, selama saya pakai sih selalu lebih dari sehari ya baterainya bisa tahan. Itu pun layarnya udah disetting di 90 Hz. Dan penggunaan sehari-harinya itu udah termasuk main game 1 jam loh sob. Dan pada saat saya coba pakai main game COD Mobile selama 1 jam, pakai headset Bluetooth juga, cuma ngabisin baterai 15% aja. Yang artinya kalau dipakai buat main game terus-terusan itu bisa lebih dari 6 jam sob. Udah lumayan awet kan? Ini layarnya 90 Hz loh. Dan untuk ngecharge-nya juga nggak perlu nunggu lama-lama banget. Udah lumayan cepet. Kalau pakai charger bawaan udah bisa penuh sekitar 2 jam aja. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu terlalu lama. Yang pasti HP ini tuh buat nonton enak banget sob. Karena selain layarnya luas, jernih, dan mewah, kualitas suaranya juga nggak kalah wah.
Udah dual speaker atas dan bawah, jadi kalau muter musik atau nonton video berasa lebih asik. Gini nih sampel suaranya, dengerinnya kayak earphone ya sob. Here to save you. You were gonna save me? This is a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. If we find out you have personalized license plates, you done. What? No. If you cough without covering your mouth. Nah, karena smartphone ini layarnya udah cukup luas, terus juga udah 90 Hz dan responsif banget, terus juga dia udah dual speaker. Kalau buat main game tuh jadi berasa wah banget. Ya, walaupun untuk performa sebenarnya ini nggak istimewa ya, sekedar biasa aja di kelas harga segini. Ya, karena di kelas harga segini, HP ini tuh masih cuma dikasih prosesor Snapdragon 720G, yang kalau buat main game ya udah lumayan asik sih sebenarnya. Ya, tapi nggak asik-asik banget. Karena waktu saya pakai main game COD Mobile pakai settingan grafis medium ultra, awal-awal sih lancar jaya, bikin bahagia. Bener-bener enak, responsif, cepet, kenceng. Tapi pas main udah agak lama, mulai berasa deh tuh drop frame, yang agak bikin sedikit ngeganggu. Tapi overall Galaxy A72 ini tuh udah berasa kayak HP flagship loh, berasa premium. Ya walaupun kayak yang saya bilang tadi, untuk performa main game biasa aja. Tapi kalau untuk urusan kamera, ini udah beneran wah sih di kelas harganya ya. 4 kamera belakangnya ini nggak ada yang cuma sensor pelengkap aja sob. 4-4-nya bisa buat foto-foto. Kamera utama 64 megapiksel udah OIS. Terus punya kamera ultrawide juga 12 megapiksel. Kamera 8 megapiksel telefoto dengan 3 kali optical zoom dan kamera makro 5 megapiksel. Kamera selfie-nya juga udah wah sob, udah 32 megapiksel. Dan yang saya suka dari HP ini adalah baik kamera belakang maupun kamera depan udah bisa rekam 4K di 30 frame per second. Dan juga udah bisa Full HD di 60 frame per second. Udah gitu ada stabilisasinya juga. Cocok banget nih buat bikin konten, buat YouTuber. Ada juga nih fitur single take yang kayak di Galaxy S21 series. Fitur yang sekali shoot hasilnya banyak dan beda-beda. Jadi kita nggak akan perlu takut kehilangan momen. Buat yang nanya-nanya super slow-mo, HP ini juga udah ada, udah bisa. Walaupun sayangnya untuk video potret, HP ini belum ada ya. Foto-foto selfie-nya udah cakep dong, udah 32 megapiksel dan ini juga HP harga 5 jutaan. Asli video ya pokoknya kalau foto-foto selfie mah udah mantep lah. Hasil foto-foto kamera makronya asli cakep sob, detail dan jernih karena udah 5 megapiksel. Nggak kayak HP-HP kelas harga setara yang rata-rata masih 2 megapiksel. Kalau susah foto-foto makro buat serangga, bisa pakai optical zoom 3 kalinya. Kayak gini nih, buat foto makro. Cakep kan? Untuk foto-foto ultrawide-nya juga super, fitur HDR-nya jalan banget dan bisa bikin langit kelihatan lebih indah. Cuma ya distorsi lensanya masih cukup berasa sih. Kalau untuk foto-foto kamera utamanya apalagi, cakep sob, detail dan jernih. Apalagi adanya teknologi OIS yang bikin hasil foto juga lebih stabil. Jarang banget blur karena tangan bergetar. Kalau untuk mode malamnya, kamu bisa nilai sendiri ya. Kalau saya bilang sih noise-nya nyaris nggak berasa ya sob. Sementara kalau untuk hasil rekaman video, kayak yang saya tadi bilang sob, ini udah awesome. Udah cocok banget buat YouTuber, baik kamera depan maupun kamera belakang, hasilnya stabil. Udah bisa 4K juga. Kayak gini nih hasil rekaman video dari Samsung Galaxy A72. Kalau dilihat lumayan stabil ya. Ini di Full HD 30 fps. Kalau untuk Full HD 60 fps-nya kayak gimana ya? Nah, kalau ini Full HD di 60 fps dan kalau saya lihat ya, dia tuh agak bergetar karena emang untuk 60 fps-nya ini stabilisasinya dimatiin sob, nggak bisa hidup. Sekarang kalau di 4K-nya kayak gimana? Nah, kalau ini untuk rekaman video menggunakan resolusi 4K, sama kayak di Full HD 60 fps. Ini agak bergetar kalau dipakai buat jalan. Jadi kalau buat video-video, rekam video selfie, pakai Full HD yang 30 fps biar stabil sob. Nah, kalau ini hasil rekaman video menggunakan Full HD di 30 fps dan Ultra Steady Mode-nya diaktifin. Kita sambil jalan, kita coba lari dikit ya. Oke, sambil lari aja ini juga masih stabil sob. Mantep banget sih kalau saya bilang. Nah, ini hasil rekaman video menggunakan Full HD 60 fps. Masih kelihatan cukup stabil sob, tapi Ultra Steady nggak ada ya. Jadi ini bener-bener ngandelin yang namanya OIS kayaknya.
Nah ini dia hasil kualitas 4K-nya. Ini juga udah agak cukup stabil ya, walaupun masih kelihatan getar, tapi ini udah cukup stabil. Ya berasa stabil dikit lah. Smartphone harga 5 jutaan ini juga udah bisa kompas soft karena punya sensor magnetik. Sensor giroskopnya juga responsif banget buat main game FPS. Dan yang pasti udah punya NFC yang bikin kita bisa cek saldo e-money, bahkan kita bisa top up sendiri, nggak perlu cari-cari ATM. Oh iya sob, kalau kamu mau beli HP ini, pastiin aja kamu beli yang storage-nya paling gede, yang 256GB. Slot kartunya ini tuh masih hybrid sob, SIM 2 dan microSD mesti gantian, nggak bisa barengan. Kalau dual SIM nggak bisa pakai microSD, kalau microSD mesti single SIM. Dan sebenarnya di harga 5 jutaan bukan pilihan yang salah untuk Galaxy A72 karena kameranya bagus, desainnya juga keren, dan baterainya juga udah awet. Dan layarnya juga udah AMOLED sob, jadinya HP ini tuh bisa always on display. Kalau ada notifikasi bisa dimunculin di layar kayak gini. Jadi kayak HP mahal banget kan? Ya kecuali kamu cari HP yang khusus buat main game. Bisa pilih HP yang lain aja ya. Oke, nggak usah lama-lama ya ceritanya. HP ini kelebihannya banyak, walaupun kekurangannya juga ada. Semoga videonya bermanfaat. Bang Tendo pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Uniqlo. Enak dipakainya.